Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Miaye. Cerita apa kali ini? Hari ini saya mau cerita tentang etnis Tionghoa yang ada di timur Nusantara. Jadi dibilang masih sambungan sama video sebelumnya sih enggak ya, cuman masih sama-sama tentang etnis Tionghoa di timur Indonesia gitu. Nah, etnis Tionghoa yang akan saya ceritakan yaitu sekarang etnis Tionghoa di Maluku. Ada nggak di sini yang nonton? Videonya ini diambil dari berbagai sumber, dan karena saya kekurangan background video tentang gambaran etnis Tionghoa di Maluku, jadi saya ambil background ini kelenteng yang ada di Ternate gitu. Nah, teman-teman bisa googling sendiri kelenteng yang ada di Ternate namanya kelenteng apa gitu ya. Dari namanya Tionghoa Maluku itu berarti keturunan Tionghoa Indonesia yang mendiami wilayah Maluku. Dan sama seperti keberadaan etnis Tionghoa lain dimanapun, di berbagai belahan dunia manapun, keturunan Tionghoa yang ada di Maluku ini juga sebagian sudah berasimilasi dengan penduduk setempat. Tercatat dalam sejarah keberadaan orang Tionghoa di Maluku sudah ada sejak masa dinasti Tang. Ini dinasti yang berkuasa sejak tahun 618 sampai 907 Masehi. Jadi pada saat itu para perantau dari Tiongkok datang ke wilayah Maluku untuk melakukan perdagangan, untuk berdagang. Jadi mereka membawa barang-barang dari negeri mereka seperti misalnya keramik, sutra, dan sebagainya untuk diperjualbelikan di wilayah tersebut. Jadi sistem jual beli pada saat itu adalah dengan cara barter, menukar barang dengan barang lainnya. Mereka menjual barang mereka ditukarkan dengan rempah-rempah, yaitu cengkeh. Kebetulan sejak zaman dulu Nusantara itu terkenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah. Dan cengkeh merupakan satu-satunya rempah-rempah yang ada di Maluku pada saat itu. Begitu berlimpahnya cengkeh di wilayah Maluku pada saat itu, sehingga Maluku dikenal memiliki dalam tanda petik gunung dupa. Jadi kalau hujan turun, dikatakan dupa-dupa itu berjatuhan ke tanah, sehingga para penduduk setempat pun tidak mampu lagi untuk menghimpunnya. Lalu dalam tanda petik cengkeh-cengkeh itu kemudian diangkut ke perahu-perahu untuk diperjualbelikan. Jadi Maluku sudah tercatat dalam catatan sejarah dinasti Tang dan dijadikan sebagai dokumen rahasia. Tempat itu disebut sebagai Miliku, yaitu suatu daerah yang menjadi patokan penentu arah menuju ke kerajaan Holing, kerajaan Kalingga yang ada di sebelah barat. Seorang Belanda bernama Willem Pieter Groeneveld memperkirakan Miliku ini sebagai Maluku. Baru pada masa dinasti Ming, dinasti yang berkuasa pada tahun 1368 sampai 1644, muncul catatan sejarah yang menceritakan tentang keberadaan Maluku yang berada di Laut Tenggara. Baru kemudian wilayah tersebut diketahui oleh bangsa Eropa. Bicara tentang background yang ada di video saya ini adalah kelenteng Thian Ho Kiong yang ada di Ternate, Maluku Utara. Kelenteng Thian Ho Kiong ini ternyata juga dikenal dengan sebutan Kelenteng Ibu Suri Agung dan dibangun pada tahun 1657. Nah, sama seperti cerita sejarah tentang kedatangan orang-orang Tiongkok ke berbagai tempat di seluruh dunia pada masa lalu, di Maluku pun orang-orang Tiongkok yang tadinya datang dengan tujuan untuk berdagang, sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menetap di wilayah tersebut. Dari sana kemudian terbentuklah yang namanya perkampungan Cina atau Chinatown. Di Ternate sendiri, menurut sumber sejarah, Chinatown mulai dibangun sekitar abad ke-18. Keberadaan mereka diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Buktinya adanya
keberadaan kelenteng ini. Bukti lainnya dengan pemberian gelar yang dilakukan oleh Kesultanan Ternate terhadap etnis Tionghoa. Gelar kebangsawanan itu terjadi pada tahun 1822. Jadi Sultan Ternate memberikan gelar bangsawan kapita kepada etnis Tionghoa. Sejak saat itulah eksistensi orang Tionghoa menyebar luas ke berbagai wilayah di seantero Maluku Utara. Di sana mereka dapat hidup dengan baik, berdagang, beribadah, hingga melakukan pernikahan silang dengan penduduk setempat. Keberadaan etnis Tionghoa di wilayah Maluku, terutama Maluku Utara yang terakhir saya ceritakan ini, turut membantu mengembangkan sektor perekonomian di wilayah setempat. Lalu kelenteng Tian Ho Kong ini juga bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi telah menjadi tujuan wisata religi bagi para pelancong yang datang ke Ternate. Cerita tentang orang Tionghoa Ternate, ngomong-ngomong tetangga saya juga ada yang suaminya orang Ternate asli, istrinya orang Tionghoa. Lalu mereka sering pulang kampung ke Ternate, dan saya suka ngelihat wilayahnya indah banget, ada lautnya. Karena saya seneng laut kan, jadi pengen banget suatu saat bisa datang ke sana. Nah, kalau teman-teman sendiri ada nggak yang nonton video ini yang orang Ternate? Salam kenal ya. Kalau begitu, sekian dulu video singkat saya hari ini. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini dan sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lainnya. Salam.